Yang saya hormati seluruh sivitas akademika atau pengurus Bapak dan Ibu pengurus Sekolah Putri Darul Istiqamah, dan yang saya cintai, saya sayangi anak-anakku sekalian, para santri Sekolah Putri Darul Istiqamah yang saat ini berada di hadapan saya, di depan saya, duduk dengan manis semua. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini, yaitu di hari kedua ya, kalau saya hari kedua melaksanakan puasa, mungkin anak-anakku barangkali siapa tahu ada yang ketiga. Hari ketiga, kalau saya hari kedua, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan, masih diberi ketakwaan terkait dengan pelaksanaan ibadah yang merupakan sebuah kewajiban bagi kita sekalian sebagai umat muslim dan muslimat yang ada. Anak-anakku yang saya cintai, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau nama saya tadi sebagai mana disampaikan oleh protokol, nama saya Jamaluddin. Saya sebenarnya dilahirkan di Sumatera, di suatu provinsi Jambi, di daerah pedalamannya. Kemudian saya juga menuntut ilmu seperti anak-anakku sekalian. Akhirnya tapi saya menuntut ilmunya juga di sini di Kabupaten Wajo. Kemudian tamat SD-nya di sana, tamat SMP-nya juga di Kabupaten Wajo. Kemudian nanti tamat SMA-nya di Kota Parepare. Selanjutnya saya masuk perguruan tinggi pada IKIP Ujung Pandang pada waktu itu. Jadi tahun 1987 saya masuk di perguruan tinggi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kemudian memulai dengan pendidikan diploma 3, kemudian di tempat yang sama saya melanjutkan pendidikan pada program sarjana S1. Kemudian di tempat yang sama lagi yang namanya saat ini Universitas Negeri Makassar, saya menyelesaikan pendidikan program Strata 2 yang biasa orang sebut S2. Dan saya menjadi ASN melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan selanjutnya saya ditempatkan di UPT, namanya itu UPT jadi Kluspora di Sulawesi Selatan. Kemudian saya dipindah tugaskan di Kabupaten Maros sampai saat ini. Dan di pemerintah Kabupaten Maros saya kemana-mana, ke dinas-dinas. Akhirnya pada dasarnya karena saya orang pendidikan, dikembalikan pada dinas pendidikan saat ini dan diberikan amanat sebagai Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah yang biasa kita sebut SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Maros. Anak-anakku sekalian dan seluruh sivitas akademika yang saya muliakan, yang sejatinya hadir pada kesempatan ini adalah Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros. Namun karena beliau kemarin hari apa ya kalau saya tidak salah, beliau habis melakukan vaksin booster, sehingga beliau dalam keadaan menurut tadi penyampaiannya kurang sehat karena merasa tidak enak badan ya. Mungkin imbas daripada setelah habis divaksin, sehingga beliau memberi amanah saya selaku stafnya tentu setiap saat
siap melaksanakan tugas. Apabila pimpinan memberikan amanah kepada bawahan, maka hal itu dengan segera saya langsung bersiap. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini ya saya berada di tempat ini. Namun demikian permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena sejatinya jadwalnya yang saya lihat jam 16.30. Namun karena di kantor itu pulangnya biasanya kita jam 16 maksud saya, sehingga ya ada sedikit keterlambatan. Namun demikian tentu dengan tidak mengurangi daripada makna daripada kegiatan kita pada kesempatan ini. Saya mendapat amanah untuk memberikan semacam gambaran bagaimana ke depan terkait juga pendidikan kita, bagaimana ke depan kita menghadapi kehidupan ini. Anak-anakku sekalian, ada satu contoh yang saya bisa berikan. Contoh ya, di antara beberapa contoh. Contoh yang pertama, seorang, kalau saya bicara, tapi ini sudah agak lama ya. Seorang ada namanya pakar hukum di negara kita ini, namanya Profesor Dr. Baharudin Lopa. Seorang Baharudin Lopa itu adalah orang yang sangat taat dengan agama kita, orang yang sangat cerdas dan juga sangat taat dengan hukum. Dan beliau dari masa ke masa, Bapak Prof. Baharudin Lopa ini di usia 25 tahun, beliau menjabat sebagai bupati di Kabupaten Majene. Jadi usia 25 tahun di zaman dulu, beliau sudah diberi amanah sebagai bupati di Kabupaten Majene. Dan beliau ini adalah orang yang sangat, istilahnya sangat berintegritas tinggi. Dan karirnya beliau berjalan, akhirnya menduduki jabatan yang sangat, istilahnya mungkin menduduki jabatan puncak. Yang terakhir adalah jabatan sebagai penegak hukumnya adalah Jaksa Agung. Namun sesudahnya itu juga beliau pernah menjabat sebagai atase atau kedutaan di Arab Saudi. Beliau ini suatu ketika, saking yang namanya sangat taat dengan aturan-aturan, suatu ketika beliau ini sudah jadi menteri, bertemu dengan sahabatnya di Makassar, ya, di Makassar ketemu dengan sahabatnya, dan beliau akan bersegera mau menuju ke Jakarta. Pada saat pertemuan dengan sahabatnya ini, saya minta maaf karena beliau adalah seorang perokok berat, walaupun sebenarnya sesungguhnya anak-anakku sekalian, ya biasa kita dengar bahwa merokok itu makruh, tapi mengingat beliau ini mempunyai hobi, jadi suatu ketika ketemu dengan sahabatnya itu, beliau ini langsung mengeluarkan rokoknya, dan beliau ini tidak lupa membawa korek. Dan seketika temannya itu meminjamkan koreknya kepada beliau, dan setelah beliau membakar rokoknya, dengan secara tidak sadar beliau ini memasukkan korek tersebut, langsung memasukkan di kantongnya tanpa disadari. Pembicaraan berajalan alot, dua orang sahabat ini berjalan alot, sehingga suatu ketika maka tibalah perpisahan. Dan ketika berpisah dengan Pak Baharudin Lopa ini lupa mengembalikan korek tersebut kepada sahabatnya, sehingga nanti setelah dalam perjalanan menuju ke bandara, bahkan sudah langsung dia ingat, kalau saya tidak salah ya, langsung dia ingat ketika di pesawat, langsung dia ingat kalau korek tersebut
ada di kantongnya, ada di koceknya beliau, sehingga beliau langsung mengingat, ini koreknya teman saya tadi. Tapi beliau sangat menjaga korek tersebut, membawa korek tersebut ke Jakarta, sampai suatu ketika membawa juga kembali ke Makassar korek tersebut, dan mencari orang yang punya korek tersebut, akhirnya mengembalikan korek tersebut kepada yang bersangkutan. Apa makna daripada hal tersebut? Ini sebuah kenyataan yang terjadi. Apa makna daripada hal tersebut? Ini sangat penting. Ini menjaga integritas itu sangat jarang orang kita temui, orang-orang seperti ini. Dan saya selaku pribadi mengharapkan kepada anak-anakku sekalian ke depan, ini harapan bangsa ke depan, harapan Ibu Pertiwi ke depan, ini mesti bisa bisa menular kepada anak-anakku sekalian hal-hal seperti itu. Contoh yang lain, seorang mantan wakil presiden kita, almarhum B.J. Habibie, seorang tokoh yang sangat terkenal dan sangat cerdas, yang di zamannya itu di tahun 70-an, di kala pemerintahan Orde Baru, mengetahui kalau seorang B.J. Habibie adalah orang yang sangat cerdas, sehingga beliau dipanggil pulang oleh Ibu Pertiwi atas nama Ibu Pertiwi oleh pemerintah Republik Indonesia, yang saat itu di tahun 70-an seorang B.J. Habibie bergajikan 10 juta rupiah. Dan yang namanya uang 10 juta di tahun 70-an itu ada kemungkinan seharga lokasi ini, seluas ini di zamannya mungkin masih lebih besar yang nilai 10 juta itu daripada lokasi ini di zamannya, sehingga luar biasa. Dan kembali ke Indonesia, digaji oleh pemerintah dengan besaran 250.000, beliau rela demi Ibu Pertiwi. Seorang B.J. Habibie ketika itu, ya, dan satu-satunya orang Asia yang menduduki jabatan sebagai salah satu direktur di perusahaan penerbangan di Jerman, sehingga orang Jerman selalu mengatakan orang ini adalah orang Persia. Orang Jerman sendiri tidak mengetahui kalau seorang B.J. Habibie adalah seorang orang Indonesia yang sangat cerdas. Orang-orang Jerman tersebut hanya menganggap B.J. Habibie itu adalah seorang orang Persia. Sehingga tapi B.J. Habibie dengan santainya sebagai orang cerdas tidak pernah juga mengatakan dirinya kalau saya ini adalah orang cerdas, saya ini adalah orang pintar, saya ini adalah ahli membuat pesawat misalnya. Beliau sekalipun tidak pernah mengatakan seperti itu. Dan itu patut sekali untuk menjadi contoh buat kita, buat anak-anakku sekalian, bahwa seseorang yang cerdas, seseorang yang pintar, dan apabila kita cerdas dan apabila kita pintar, maka kita tidak perlu untuk membangga-banggakan diri, karena yang pintar, yang cerdas, yang tahu semuanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya hambanya yang merupakan ciptaannya. Ya. Itu seorang B.J. Habibie bahkan pernah berkata, saya menyesal menyekolahkan anak saya tinggi-tinggi di sekolah teknokrat yang tinggi. Kenapa bukan di sekolah agama saya sekolahkan anak saya? Beliau berkata seperti itu ketika beliau tinggal sendiri di rumahnya dan ditinggal oleh sang istri, Ibu Dr. Haja Ainun. Dan ketika beliau sakit-sakit, maka beliau sangat merasakan bagaimana ketika seseorang
menyekolahkan anaknya di pesantren, di tempat-tempat yang belajar tentang agama. Jadi ini luar biasa anak-anakku sekalian, sekolah di sini inilah tempat menimba ilmu. Ada dua macam yang secara skala besar yang kita anak-anakku sekalian bisa dapatkan dari sini adalah secara keilmuan yang umum dan juga khususnya secara agama. Dan ini kalau bicara soal agama, ini tentu sangat berkaitan dengan kehidupannya kita ke depan. Apa yang kita cari saat ini itu hanya sifatnya sementara. Apa yang kita lakukan saat ini itu ada masanya dan itu ada tujuannya. Tentu tujuan akhir kita adalah di hari kemudian, di hari akhir kemudian. Itu menjadi sasaran kita semua tanpa kecuali, termasuk saya dan termasuk anak-anakku sekalian. Apa yang perlu kita lakukan adalah membuat bekal untuk kedepannya. Sebagaimana biasa kalau Pak Ustaznya mungkin ceramah, apa yang akan kita bawa ke depannya hanya amal soleh yang kita, amal jariah yang baik yang akan kita bawa temani nanti di alam kubur. Karena di sana tempatnya sangat sempit, hanya 1 kali 2 misalnya. Sedangkan di kamarnya kita 3 kali 4 meter itu masih terasa sempit, masih sangat gelisah kita, apalagi 1 kali 2 meter itu. Nah, ini apa yang menjadi bekal buat kita, apa yang akan kita bawa anak-anakku sekalian ini sudah sangat sejalan dengan apa yang akan kita bawa ke depan. Dan sekolah kita ini salah satunya di Maros, ya, untuk saat ini salah satunya di Maros ini yang sudah menerapkan kurikulum prototipe. Kemudian juga sudah menerapkan program Merdeka Belajar. Apa itu Merdeka Belajar, anak-anakku sekalian? Kenapa dikatakan Merdeka Belajar? Ya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, kalau menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, itu Merdeka Belajar di situ diartikan bahwa ya memberikan kesempatan seluas-luasnya ya, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada guru maupun kepada santri, kepada siswa untuk untuk berinovasi. Ya. Itu kalau kategori Merdeka Belajar. Tapi sesungguhnya kalau kita mau simak makna yang tersirat di dalamnya di kehidupan kita sehari-hari, ketika kita lihat bahasanya itu Merdeka Belajar, kesannya itu adalah sepertinya sebelumnya kita ini tidak merdeka di dalam belajar. Apa tidak merdekanya? Di dalam membuka HP. Dilarang membuka HP, dilarang membawa HP ke sekolah, ke tempatnya. HP-nya disimpan di tempat-tempat tertentu kalaupun bawa, ataukah disimpan di rumah. Saat ini dianjurkan untuk pakai HP ini belajar. Jadi kalau saya secara pribadi memberikan makna ini Merdeka Belajar, kesannya ini kita dilepaskan oleh keterkungkungan. Karena anak-anakku sekalian di zaman sekarang tidak bisa dipungkiri, itu HP menjadikan sebagai teman hidup. Saya sendiri kalau di kantor, ketika tiba di ruang tempat kerja saya
Saya letakkan HP saya, terus saya masuk ke toilet, toiletnya dekat. Saya balik lagi, yang pertama saya lihat langsung HP saya. Nanti ada teleponnya, nanti ada apanya, nanti ada WA-nya, nanti ada dan sebagainya. Jadi ada lagi yang menarik di saat ini. Banyak anak-anakku sekalian di luar sana, ketika kita temani bicara, saya sendiri biasa, ketika temani bicara, Dek atau Nak, mana itu apalah begitu, mungkin buku atau apa, jawabannya begini, oh iya ada di sana. Ini terus tidak, iya ada di sana, iya ada di situ. Ini terus diperhatikan. Bisa dibayangkan, bukan main bagaimana begitu terkurasnya yang namanya moral, yang namanya attitude, yang namanya budaya, ya, budaya etika yang baik yang selama ini orang tua kita membangun dengan susah payah, baik di sekolah maupun di rumah, terlebih-lebih lagi di rumah. Itu dibangun, itu namanya etika. Tapi dengan seketika etika itu sirna dengan adanya alat seperti ini yang di dalamnya itu penuh dengan permainan-permainan, atau yang biasa anak-anakku mungkin tahu persis bahwa itu namanya game atau apa namanya ya, permainan-permainan yang menjadikan sepertinya ini anak-anak zaman sekarang menjadikan pekerjaan pokok daripada itu. Bahkan ya, kalau saya biasa perhatikan, kalau di tempat-tempat, saya kebetulan tinggal di Makassar. Di sana itu di seputaran tempat saya banyak pondokan, banyak tempat-tempat mahasiswa pada umumnya, mahasiswa dari UMI, dari Universitas Bosowa, dari Unhas, banyak di situ. Sampai pagi, bayangkan sampai pagi, anak-anakku sekalian, sampai pagi. Karena saya biasa kalau kebetulan jam 3 subuh bangun misalnya, sesudah sholat tahajud saya jalan-jalan biasa, kemungkinan ada kebutuhan saya biasa keluar. Saya lihat itu anak-anak mahasiswa sebagian besar itu pegang ini HP-nya ini, pegang, mungkin ada 5 atau 6 orang berhadapan yang dikerja ini. Bunyinya itu begini, begitu terus bunyinya. Bayangkan, tidak berkedip matanya, dia tidak mengingat orang tuanya di kampung, merah matanya bagaimana cari uang untuk bayar SPP-nya anaknya, bayar bawa uang makan sehari-hari, pakaiannya dan sebagainya. Sementara anaknya dengan santainya di situ, itu terus. Ini ketawa-ketawa sama-sama berlima, berenam, luar biasa. Bisa, dan ini apa namanya ya? Ini kenyataan. Saya ketika saya keluar dari rumah, saya selalu dapatkan hal-hal seperti itu. Wah, luar biasa itu. Dan ini menjadi presiden buruk bagi bagi generasi muda. Tapi kita sangat bersyukur, alhamdulillah, kalau di tempat kayak kita ini kan sangat terkontrol di tempat seperti ini. Saya tadi membaca ya di media sosial bahwa pesantren yang dipimpin oleh mantan Menteri Agama yang pertama, orang tuanya almarhum mantan Presiden Gus Dur, ya, beliau itu sangat konsen, sangat intens membina pesantren di pesantrennya di zamannya itu. Dan di sana di zaman perjuangan santri itu
tidak hanya diajarkan bagaimana bagaimana menghafal Al-Quran, bagaimana pelajaran-pelajaran lainnya, tetapi diajarkan juga bagaimana mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan diajarkan sebelumnya itu diajarkan bagaimana supaya negara kita bisa ini merdeka dari kungkungan para penjajah-penjajah. Nah, ini kalau kita saat ini tinggal disuruh mengisi daripada hasil perjuangan daripada pendahulu kita, santri kita yang terlebih dahulu, yang bahkan rela mati mempertahankan negara Republik Indonesia ini. Nah, sekarang kita tinggal disuruh untuk mengisi. Bagaimana caranya anak-anakku mengisi? Ya tentu belajar dengan baik. Tentu bagaimana menjadi santri yang baik, santri yang taat. Dan saya yakin kalau di tempat ini luar biasa, ya santrinya sangat luar biasa, pondoknya juga pesantrennya sangat luar biasa. Dan itu tadi saya katakan bahwa di Kabupaten Maros ini ya satu-satunya ya yang sudah menerapkan kurikulum prototipe, ya menurut informasi yang saya disampaikan, ya kurikulum di sini juga sudah melakukan kurikulum Merdeka Belajar. Tapi itu tadi, ketika apakah di sini anak-anakku diberikan kebebasan juga untuk memegang HP? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Ya. Kenapa? Kalau di sekolah umum itu betul-betul dimerdekakan, betul-betul dimerdekakan. Jadi jangan kalau begitu saya maukah juga masuk di sekolah umum, mau berhenti di sini karena di sana orang diberikan kebebasan, bisa baku cek temanku dan sebagainya. Jadi ya itu yang besar ketawanya, Cina sekali itu. Ya, jadi anak-anakku sekalian, ini di dalam prosesnya ini tentu saya sangat maklumi, saya sangat paham, ya, karena sebelum saya di dinas pendidikan, saya di dinas lain. Salah satu tempat saya sebelumnya adalah dinas perpustakaan dan kearsipan. Di situ ada pelayanan kepada santri juga. Mereka ada, saya tidak tahu ya, pesantren dari mana. Setiap hari Rabu ustaznya membawa santri itu ke perpustakaan untuk membaca seharian. Dan saya lihat mereka diperbolehkan membawa HP pada saat itu. Tapi ketika mereka pulang, maka HP itu dikumpul semua. Dan di saat itu saya perhatikan mereka tidak datang untuk banyak, ya, bukan tidak semua juga sih. Ada beberapa yang datang betul-betul memanfaatkan waktunya berteman dengan HP-nya. Saya biasa lihat dari sela-sela buku. Kalau saya naik melakukan supervisi, saya perhatikan betul-betul mereka berbaring bersama HP-nya. Saya bilang luar biasa ini anak-anakku sekalian, sangat rindu dengan HP-nya. Kira-kira anak-anakku juga di sini begitu. Luar biasa. Betulkah itu tidak? Saya bisa bayangkan ketika ada waktunya luang, luar biasa itu, dan itu sangat dimaklumi. Tapi memang membutuhkan kesadaran. Tanpa kesadaran kita sendiri, tanpa kesadaran jiwa kita, itu sangat sulit untuk kita hindari. Karena itu merupakan kebutuhan, ya, kebutuhan istilahnya kebutuhan zaman. Tapi ini tantangan. Ketika tantangan itu kita bisa lewati, maka itu adalah sebuah prestasi yang sangat tinggi.
Dan itu patut kita apresiasi. Ini menjadi hal yang tentu sangat didambakan oleh orang tua kita, oleh orang tua anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, saya cintai, dan saya banggakan, saya sangat tahu kalau di tempat kita ini, kalau di Sulawesi Selatan, salah satu pesantren yang sangat menteren adalah tempat kita ini. Alhamdulillah, saya ulangi, salah satu pesantren atau salah satu tempat menimba ilmu yang sangat menteren adalah Spidi kita, tempat ini. Aplaus untuk sekolah kita. Apa yang saya mau katakan di sini? Jadi perlu juga di balik itu, di Sulawesi Selatan ini, salah satu tempat belajar yang finansial untuk setiap santri juga yang paling tinggi. Jadi apa yang saya mau katakan, bahwa anak-anakku sekalian yang ada di dalam yang ada di dalam lingkup Spidi ini patut berbangga. Tapi bukan berbangga dalam artian membusungkan dada, tapi patut banyak teman-teman anak-anakku sekalian di luar sana sangat berminat masuk di tempat ini. Banyak sekali, bukan banyak sekali. Tetapi hanya anak-anakku sekalian yang mendapatkan kesempatan itu. Termasuk anak saya, bisa dibayangkan. Hanya anakku sekalian ini. Kebetulan anak saya sudah lewat masanya, jadi tidak sempat masuk. Ini tempat yang sangat representatif, sangat luar biasa. Ada banyak pesantren di sana, ada banyak pesantren di situ. Tetapi disinilah salah satu tempat yang sangat nyaman, yang sangat representatif untuk ditempati belajar. Maka jangan disia-siakan kesempatan ini. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, kesimpulan daripada apa yang saya sampaikan kepada kesempatan ini, bahwa satu, dimanapun kita berada, yang namanya itu belajar tidak harus di tempat yang baik, tidak harus di tempat yang cantik, tidak harus di tempat yang jelek, tetapi kita satu yang paling utama adalah bagaimana bertekad memajukan dunia pendidikan, memajukan dunia akhlak yang baik untuk kita semua. Itulah harapan-harapan daripada orang tua kita, daripada pimpinan kita, daripada pemimpin kita. Itu yang pertama. Yang kedua, janganlah kita membusungkan dada karena berada pada tempat yang baik, berada pada tempat yang representatif, tetapi marilah kita selalu melihat, mencontoh kepada padi, tambah berisi, tambah tunduk, tambah berisi, tambah menurun. Itulah yang bisa kita jadikan contoh di antara sekian. Demikian apa yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.